Pemerintah Kabupaten Bovendigul resmi melantik pejabat sekretaris daerah. Pelantikan ini mendapat apresiasi dari DPR Provinsi Papua Selatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Fabianus Habi, berkomitmen memperkuat koordinasi antar organisasi perangkat daerah atau OPD. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Bapak semua. Jumpa lagi bersama saya Torno Waibro dalam tayangan Info Digul. Edisi hari ini Jumat 13 Maret 2026. Selain topik berita tadi, sudah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul resmi melantik pejabat sekretaris daerah. Pelantikan ini mendapat apresiasi dari DPR Provinsi Papua Selatan yang menilai kehadiran PJ Sekda sangat penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan mendorong percepatan program pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Bovendigul resmi melantik Fabianus Habi sebagai pejabat sekretaris daerah atau PJ Sekda. Pelantikan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Sekda serta memastikan koordinasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah berjalan optimal. Anggota DPR Provinsi Papua Selatan, Yosep Wanam, menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah daerah yang dinilai cepat dan tepat dalam menunjuk pejabat Sekda. Menurutnya, posisi sekretaris daerah merupakan jabatan strategis dalam sistem pemerintahan daerah karena berperan sebagai pimpinan tertinggi aparatur sipil negara yang mengkoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah. Dan seleksi itu telah dilakukan melalui mekanisme yang ada dan kita telah mendapatkan Sekda yang baru. Akhirnya kami berharap bahwa roda pemerintah di Bovendigul ini kembali bisa stabil berjalan. Beliau bisa kerjasama dengan Pak Wakil Bupati, Pak Bupati untuk mendukung pemerintahan di Kabupaten Bovendigul. APBD bisa berjalan tepat waktu sehingga pemerintahan bisa berjalan maksimal. Kabupaten Bovendigul ini terdiri dari 5 suku besar dan sejak tahun 2003 ketika adanya pemekaran dan sudah berjalan, memang suku Awu ini belum pernah mendapatkan bagian dalam pemerintahan sampai dengan saat ini. Dan kesempatan saat ini suku Awu sangat berbahagia dan boleh berbangga memiliki satu putra terbaik. Kehadiran PJ Sekda diharapkan dapat menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pelaksanaan program pembangunan termasuk pengelolaan APBD 2026, serta memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dan seluruh OPD. Selain itu, penunjukan Fabianus Habi juga dinilai memiliki makna penting dalam aspek representasi sosial. Pasalnya, sejak pemekaran Kabupaten Bovendigul pada tahun 2003, suku Awuyu belum pernah mendapati posisi strategis dalam pemerintahan daerah. Dengan dilantiknya putra asli suku Awuyu sebagai PJ Sekda, diharapkan mampu memperkuat rasa kebersamaan serta menciptakan keseimbangan representasi antar suku besar di daerah tersebut. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan Basurong semua, Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Fabianus Habi, berkomitmen memperkuat koordinasi antar organisasi perangkat daerah atau OPD. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program pemerintah daerah berjalan efektif serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Fabianus Habi, menegaskan pentingnya koordinasi antara organisasi perangkat daerah dalam menjalankan roda pemerintahan secara efektif. Untuk memastikan hal tersebut berjalan baik, Sekda berencana melakukan kunjungan langsung ke berbagai OPD di lingkungan pemerintah kabupaten. Langkah ini bertujuan melihat kondisi kerja pegawai sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Kunjungan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan kerjasama antar perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan. Jadi Sekda berusaha untuk akan turun nanti ke OPD-OPD untuk melakukan apa? Artinya pemeriksaan bagaimana pegawai-pegawai ini memang sekian banyak di OPD ini, terus yang lain ada, yang lain kemana. Kemudian nanti kita akan melakukan apel-apel gabungan kalau bukan Sekda yang turun, jadi kita bagi nanti Pak Bupati di mana, Pak
wakil di mana, Passekda di mana, ataupun asisten 1, 2, 3 ini kita bagi ke OPD untuk satu kali apel bersama OPD di kantor masing-masing. Yang kedua, kita akan terus ada apel gabungan dari OPD-OPD. Ya kita pastikan kalau tidak ada halangan ya bisa kita lakukan 1 bulan sekali dalam untuk apel bersama. Fabianus Sabi menekankan bahwa setiap program yang dijalankan OPD harus diketahui dan dipahami oleh seluruh pegawai, baik aparatur sipil negara maupun tenaga honorer, agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih terkoordinasi. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk di sektor pendidikan dan pelayanan dasar lainnya, agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari pemerintah daerah. Sekda berharap seluruh aparatur di Kabupaten Bovendigul dapat bekerja bersama membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Caruk melaporkan. Bapak Mama dan Basrulung semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.
Terima kasih Bapak Mama, kita ke info selanjutnya. Anggota DPR Provinsi Papua Selatan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul dan pemerintah provinsi atas proses penunjukan pejabat sekretaris daerah yang dinilai telah melalui mekanisme yang tepat. Namun demikian, DPR juga mendorong agar proses penetapan sekda definitif dapat segera dipercepat untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kelancaran pelaksanaan APBD 2026. Kami percaya. Anggota DPR Provinsi Papua Selatan, Yosep Wanam, mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam menunjuk pejabat sekretaris daerah melalui proses dan tahapan yang dinilai telah sesuai dengan ketentuan. Dalam keterangannya kepada awak media, ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah serta Gubernur Papua Selatan yang telah melaksanakan proses seleksi secara baik dalam menentukan pejabat sekda. Menurutnya, penunjukan tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek penting untuk memastikan jalannya roda pemerintahan daerah tetap berjalan stabil. Lebih lanjut dijelaskan dalam kurun waktu 2 hingga 3 bulan ke depan, pemerintah provinsi akan terus melakukan koordinasi dengan gubernur untuk mendorong penetapan sekretaris daerah secara definitif. Sesuai tahapan ini kan 2-3 bulan sesuai arahan Bupati tadi. Ini kami dari DPR Provinsi akan memberikan penguatan. Setelah ini kami akan koordinasi juga dengan Pak Gubernur sehingga tidak terlalu lama status definitifnya itu bisa dipercepat. Karena berkaitan dengan anggaran 2026 ini bisa berjalan. Kita tahu sendiri bahwa kita mengalami dilema pemerintah Bovendigul ini. Berapa saat ini kita tahu bersama beberapa kali lakukan pilkada ya, sehingga itu mempengaruhi terhadap orang daerah. Sehingga kami dari provinsi juga ikut memantau hal ini. Kita ingin mendorong status beliau itu dipercepat menjadi sekda definitif supaya anggaran ini bisa berjalan. Ya, roda pemerintahan itu bisa maksimal kembali. Intinya sentuhan dan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul harus normal kembali. Percepatan penetapan sekda dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kelancaran pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2026. DPR Papua Selatan bersama pemerintah provinsi juga terus memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Bovendigul agar program pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik. Dengan kepemimpinan birokrasi yang kuat dan definitif, diharapkan pelayanan publik kepada masyarakat dapat kembali berjalan normal dan semakin optimal. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan Basolong semua, kita ke berita lainnya. Gubernur Provinsi Papua Selatan, Apollo Savanpo, melakukan pertemuan dan dialog bersama tenaga kesehatan dari sejumlah distrik di Kabupaten Bovendigul. Pertemuan yang berlangsung di Tanah Merah tersebut menjadi momentum bagi pemerintah provinsi untuk menyerap aspirasi sekaligus menyalurkan bantuan bagi nakes pasca insiden keamanan di wilayah Korowai. Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo, bertemu dan berdialog langsung dengan para tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah pedalaman Kabupaten Bovendigul. Dalam pertemuan yang digelar di Tanah Merah ini, Gubernur menyampaikan apresiasi dan berterima kasih atas dedikasi para tenaga kesehatan yang selama ini melayani masyarakat di daerah terpencil Papua Selatan. Pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk memberikan perhatian kepada tenaga kesehatan dari 4 puskesmas yang sempat ditarik ke Tanah Merah menyusul insiden gangguan keamanan di wilayah Korowai. Sebanyak 81 tenaga kesehatan hadir dalam kegiatan ini, terdiri dari perawat, bidan, dokter, tenaga promosi kesehatan, analisis laboratorium, serta tenaga kesehatan lainnya. Gubernur menjelaskan, pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan aparat keamanan, termasuk Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memastikan situasi keamanan segera pulih agar pelayanan pemerintahan dan aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, atas nama pemerintah dan masyarakat Papua Selatan kami mengucapkan terima kasih banyak atas dedikasi, kemudian karya-karya dan pelayanan Bapak Ibu sekalian di daerah-daerah terpencil, secara khusus di wilayah Provinsi Papua Selatan dan lebih khusus di 4 puskesmas yang beberapa waktu yang lalu terjadi gangguan keamanan sehingga para petugas kesehatan ditarik untuk sementara ke Tanah Merah, ibu kota Kabupaten Bovendigul, sambil menunggu pemulihan situasi Kamtipmas di wilayah pelayanan masing-masing. Ini dari total berapa orang yang hadir di sini? 81 orang. Terdiri dari perawat berapa orang? Ada perawat, ada bidan, dokter, SD ada juga. Prokes juga ada. Kita punya analis juga. Baik, terima kasih banyak atas pelayanan Bapak Ibu sekalian. Memang kita di
Papua. Selain menyerap aspirasi, pemerintah provinsi juga memberikan respon terhadap berbagai kebutuhan tenaga kesehatan, baik melalui bantuan langsung maupun melalui perencanaan program pembangunan daerah. Gubernur menegaskan pembangunan sektor kesehatan di Papua Selatan akan difokuskan pada 4 aspek utama, yaitu pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, penyediaan peralatan medis, penguatan sumber daya manusia, tenaga kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan Basulong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.
Terima kasih Bapak Mama dan Mbak Solong semua. Kita ke info selanjutnya. Perwakilan tenaga kesehatan dari 4 puskesmas di wilayah pedalaman Kabupaten Bovendigul menyampaikan berbagai aspirasi terkait fasilitas dan keamanan saat bertugas. Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo dalam pertemuan bersama tenaga kesehatan di wilayah Tanah Merah. Sejumlah tenaga kesehatan dari 4 puskesmas di wilayah pedalaman Kabupaten Bovendigul menyampaikan berbagai kebutuhan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu perwakilan tenaga kesehatan dari Puskesmas Yani Ruma menyampaikan usulan peningkatan fasilitas bandara di wilayah Yani Ruma. Saat ini kondisi landasan pacu masih berupa tanah dan batu, sehingga menyulitkan akses transportasi udara yang menjadi salah satu jalur utama bagi mobilitas tenaga kesehatan dan distribusi logistik medis. Dari kami yang pertama bandara, karena kami dari Yani Ruma kita pasti bandara yang utamakan, karena selama ini kita di bandara masih batu atau tanah. Akhirnya kami bisa kendala di penerbangan untuk udara. Yang kedua, kami mungkin minta bantuan untuk atau usulan fiber untuk kami bisa di rumah untuk busling ke kampung-kampung mungkin fiber. Dan kedua yang ketiga, kami minta dokter. Untuk selama ini kami di puskesmas di rumah tidak ada dokter. Tenaga kesehatan juga mengusulkan tambahan perahu fiber untuk mendukung pelayanan kesehatan keliling di kampung-kampung yang berada jauh dari pusat distrik. Selain itu, ketersediaan tenaga dokter di Puskesmas Yani Ruma masih menjadi kendala. Meskipun fasilitas kesehatan sudah memadai, namun jumlah dokter dinilai masih kurang untuk memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Puskesmas Kombai, Navita Koibur, juga menyampaikan kebutuhan dukungan keamanan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah Kombai. Menurutnya, akses transportasi menuju Kombai masih menjadi kendala utama. Landasan bandara yang ada dinilai masih terlalu pendek, sehingga perlu dilakukan pengembangan agar pesawat dapat mendarat dengan lebih aman. Kami seluruh petugas Puskesmas Kombai, kami minta keamanan untuk Puskesmas Kombai. Kemudian terkait dengan akses, kami butuh bandara Bapak. Karena bandara kami di atas itu dia masih pendek, dia kurang lebih tidak sampai 100 meter, sehingga kami butuh akses. Kalau tidak bandara, jalan darat dikasih bagus, sehingga sewaktu-waktu kami membutuhkan, kami bisa melewatinya. Kemudian terkait dengan hubungan, karena untuk sementara akses kami masih sekali, kami minta fiber satu lagi Bapak. Karena kami punya fiber itu dia hanya muat 5 petugas, sedangkan kalau misalnya dalam keadaan tertentu petugas yang lain hanya bisa 5, dan itu sangat minimal. Sehingga mungkin kalau bisa kami butuh fiber yang agak lebih besar lagi Bapak. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Selamat siang. Tenaga kesehatan juga mengusulkan penambahan perahu fiber berukuran lebih besar untuk mendukung pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Melalui pertemuan ini, para tenaga kesehatan berharap pemerintah Provinsi Papua Selatan dapat memberikan perhatian terhadap berbagai kebutuhan yang disampaikan, agar pelayanan kesehatan di wilayah pedalaman dapat berjalan lebih optimal. Tim Liputan di Gul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Solong semua, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menegaskan program cek kesehatan gratis tidak hanya dilaksanakan di Tanah Merah, namun telah berjalan di seluruh puskesmas yang tersebar di berbagai distrik. Program ini dilakukan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan serta mendorong deteksi dini penyakit di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Kesehatan terus mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat di seluruh puskesmas. Program ini dilaksanakan di berbagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tersebar di distrik-distrik, sebagai upaya memperluas akses pemeriksaan kesehatan serta meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Muniarti, menjelaskan bahwa seluruh puskesmas sebenarnya telah menjalankan program tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan masih terbilang rendah, sehingga Dinas Kesehatan terus melakukan berbagai inovasi agar target pemeriksaan kesehatan dapat tercapai secara maksimal. Untuk meningkatkan cakupan layanan, Dinas Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna menyusun langkah strategis dalam memperluas pelaksanaan program tersebut. Kita sudah melaksanakan ya untuk 20 puskesmas, mereka sudah melaksanakan
dilaksanakan, hanya saja mungkin karena yang tadi saya sampaikan untuk partisipasi masyarakat kita masih sangat kurang, apalagi masyarakat mereka memeriksakan diri secara sadar ini masih rendah, dan memang sudah kita harus melakukan terobosan atau inovasi yang dimana sasaran-sasaran ini kita bisa capai semua. Ya, baik Bu, ini kami sudah berkoordinasi dengan kepala pimpinan daerah dan alhamdulillah beliau menanggapi dengan sangat baik, dan untuk selanjutnya sesuai dengan jadwal kami akan turun ke bersama tim dari Puskesmas. Sesuai jadwal yang telah disusun, tim Dinas Kesehatan bersama tenaga kesehatan akan turun langsung ke sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para pegawai. Melalui langkah ini diharapkan kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala dapat meningkat, sehingga upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit dapat dilakukan lebih cepat. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nubagen, ngubagenep, ngubagenep, nubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Turan Waibro, mewakili seluruh kerabat yang saya bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.